pencemaran nama baik, Munduran. dan Kan ada zoom. satu lagi, dan Munduran aja. penyebaran melalui Munduran media kasih dulu bocor. Jadi awal ceritanya 5 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah bulan Maret yang lalu, ada salah seorang bernama Farhan Rifki kemudian membuat satu laporan polisi di Polda Metro Jaya. Belakangan kami ketahui bahwa laporan itu ditujukan kepada saudara Hafiz Rizal. Jadi laporan itu untuk Pak Hafiz, bukan kepada Mas Irwan. Tapi ternyata mereka melakukan konferensi pers menyebut bahwa Mas Irwan yang dilaporkan dan Mas Irwan yang katanya mengajak dia untuk melakukan sebuah investasi satu perusahaan. Nah, faktanya Pak Hafiz mengatakan bahwa bukan Mas Irwan yang mengajak dan tidak ada yang mengajak, ya. Tidak ada yang mengajak. Saya katakan tidak ada yang mengajak. Tapi atas kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nah, makanya Mas Irwan karena merasa tidak pernah mengajak dan di framing seolah-olah Mas Irwan lah pelakunya terkait dengan laporan mereka di Polda Metro. Nah, karena atas dasar itu Mas Irwan tidak terima sehingga melaporkan saudara Farhan Rifki ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan hari ini kami mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya apa? Artinya ada bukti permulaan yang cukup. Ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan laporan Mas Irwan yang nantinya tinggal dicari siapa tersangkanya. Tapi karena yang kita laporkan satu ya sudah pasti. Ya pasti patut diduga orang tersebutlah pelaku. Siapa Pak? Namanya Farhan Rifki. Farhan Rifki ini orang yang menurut informasi dia yang kami baca di media, bahwa dia katanya itu sebagai salah satu investor. Nah, seperti itu kira-kira. Cuman yang menjadi masalahnya karena dia melaporkan ke Polda atas dugaan penggelapan dan penipuan. Tapi di dalam presscon-nya dia mengatakan bahwa Mas Irwan lah orang yang mengajak dia. Bagaimana mungkin Mas Irwan mengajak dia? Mas Irwan aja nggak kenal dia, kan gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Terus kemudian kedua, yang kami sangat sesalkan, jauh sebelum dia melaporkan dan jauh sebelum dia melakukan konferensi pers, Mas Irwan dan Mas Hafiz ini sudah bertemu sama yang bersangkutan. Sudah bertemu. Udah clear masalahnya. Tahu-tahu belakangan dia melaporkan dan dia melakukan preskon. Makanya kami menduga sebenarnya siapa yang menyuruh. Siapa yang menyuruh orang ini melakukan itu? Apakah inisiatif pribadi atau ada yang menggerakkan untuk melakukan itu? Tapi biarlah nanti hukum yang akan memprosesnya. Yang pasti kami sangat apresiasi keputusan daripada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas dinaikannya perkara ini dari lidik menjadi sidik. Dengan begitu kami punya harapan yang besar ke depan, semoga segera ditemukan tersangkanya untuk memastikan bahwa tuduhan yang bersangkutan kepada klien kami itu tidak benar. Saya kira itu. Yang ancaman hukuman terhadap Farhan Rifki. Ancaman hukumannya ini 4 tahun penjara. Karena ada pasal 310 yang kita laporkan, ada pasal 311 yang kami laporkan, ada pasal 27 ayat 3 dan satu lagi pasal 45 Undang-Undang ITE. Bang, kalau bisnisnya apa sih Bang? Bisnis dalam bentuk apa sih Bang? Bisnis yang dilakukan yang diajukan sama Irwan sendiri. Kami melaporkan Mas Farhan itu di bulan Maret ya, Mas Irwan ya. Di bulan Maret yang lalu kami laporkan dan memang karena ada beberapa hal yang tadi juga sudah kami dapatkan penjelasan sehingga baru dinaikkan penyidikan per tanggal 28 Agustus. Bisnisnya sendiri, Nah, itu bisa jelaskan Mas Irwan. apa sih Mas Irwan? Mas Irwan, tolong Bang. Bisnisnya di salah satu kue Gigi It, merek yang berada Gigi It. Gigi It. Ya. Gigi It. Hafiz sudah pernah ketemu dengan Farhan sendiri, mengenai apa yang dikatakan? Ya, Kita munduran dikit Oke. udah. Itu tepatnya kapan? Udah lama ya. Iya. Apa yang dibicarakan? Yang mana nih, Bang? Sebelum adanya press conference pertemuan dulu kan antara Farhan Rifki. Oh, itu di tahun 2019-an. Ngomongin tentang apa?
lebih ke tentang usaha. Tentang usaha. Irwan sendiri ke bawah namanya. Turun dikit Enggak, saya sih nggak tahu ya. Tanpanya turun dikit Ini kan masalah-masalah. Balik lagi ya, saya bakal bilang ini masalah perusahaan, internal perusahaan. Kenapa sih harus kita respon? Mudah-mudahan sih dengan ini ya, ini menjadi buat pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi nggak ada fitnah-fitnah lagi. Jadi memang semua orang kan punya hak hukum yang sama ya, bisa melaporkan ya. Saya juga bisa melaporkan. Ya, alhamdulillah. Jadi dari sini dalam arti berarti apa yang telah dilakukan sekarang sudah sesuai dengan kriminalnya, sesuai dengan jalur hukum ya, dan sesuai. dari Insya Allah sesuai. Emang ada kerjasama atau gimana? Ya, Enggak untuk Irwan sendiri. Kerjasama. Ada kerjasama. Ada. tapi misalnya sampai saat ini berjalan Apa? Ya, kalau ditanya kerugian, ya kerugian pasti ada materi dan materi. Karena beliau seorang public figure. Yaudah. Itu ya, Mundur ya. berita negatif itu Yud. bisa kemudian Mundur. merusak nama baiknya. Pekerjaan Ya, kemudian juga Nekip. merasa terganggu dengan adanya pemberitaan negatif itu. Itu kan? Ya, Masih teman-teman yang Irwan, kerugian yang Irwan rasakan tuh apa? Irwan, yang kerugian yang Irwan terima tuh apa sih? apa ya? Ah, Ya pasti kan cabut ya kerjaan. Udah cabut, Rik. Gua udah cabut. Kontrak ya yang ada pasti dapat telepon dari teman-teman orang TV segala macam seperti itu apa yang emang ada masalah atau gimana gitu kan bikin kerjaan juga di sini. tuntutan dari Irwan sendiri pribadi sampai akhirnya sangat merugikan semua kontrak-kontrak Irwan sendiri. Materi Irwan ini. Enggak pernah ada apa sejumlah kontrak kerja berupa berapa gitu materinya. Jangan nonton pajak bahaya. Wan, merasa takut ya sih banyak berurusan.